Assalamualaikum, selamat pagi, semoga bermanfaat tutorial dari saya tentang sebuah masalah perbaikan aki. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, di sini ada sebuah komponen elektronik yang sangat terkenal sekali atau sangat banyak dijumpai di komponen elektronik otomotif maupun elektronik di rumah tangga atau yang berhubungan dengan arus yang menggunakan DC atau arus arah. Dan untuk komponen ini juga sangat terjangkau sekali sesuai dengan bentuk fisiknya. Semakin kecil nilainya, semakin ringan harganya, dan tentunya dengan ukuran yang lebih besar dan kualitas yang bagus atau jenis yang berbeda akan semakin besar, maka harganya juga berbeda, teman. Oke, dan untuk jenis diode ini banyak sekali macamnya. Di sini ada kode pada sebuah komponen dari diode atau alat penyearah arus. Kebetulan di sini untuk kodenya adalah 1N5402 atau sering disebut diode 2 ampere. Oke, bentuknya bulat kecil dan ada yang kotak atau SMD. Dan untuk diode yang sering digunakan pada umumnya untuk kecepatan atau switching ataupun cara kerja dari sebuah diode dengan nilai yang tidak begitu besar atau fungsi dari komponen lainnya, katakanlah sebuah rangkaian inverter atau rangkaian switching yang begitu cepat, kecepatannya mungkin berapa kilohertz atau getaran elektroniknya, maka akan berbeda untuk nilai kode dari sebuah diode ini. Oke, karena di sini menggunakan voltase mungkin sekitaran maksimal 100 volt ataupun antara mungkin 5 volt sampai 100 volt. Jadi di sini untuk kodenya 1N5402 dengan kapasitas diode 5 ampere. Berbeda sekali untuk switching atau pemutusan dan penyambungan dari sebuah on off di rangkaian elektronik, katakanlah sebuah inverter. Ini untuk nilai diodenya atau jenis diodenya juga berbeda atau disebut diode Schottky, yaitu diode dengan kecepatan tinggi switchingnya. Misalnya ada yang FR06 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 untuk jenisnya mungkin seperti ini. Saya ada sebuah contoh. FR06 ini bentuknya juga sama, tapi jenis atau fungsi cara kerjanya yang berbeda. Oke teman, dan untuk diode ini sangat akan mempermudah dari suatu pembuatan rangkaian katakanlah, karena di sini saya berbagi pengalaman tentang sebuah perbaikan aki. Jadi di sini untuk pemilihan diode kita cukup gunakan yang 1N5402 karena di sini untuk sesuai dengan tegangan atau nilai pada sebuah jaringan PLN, yaitu 50 sampai 60 Hz atau dengan switching yang cukup rendah sekali. Oke teman, untuk selanjutnya untuk mempermudah dari cara kerja diode ini, saya akan siapkan sebuah aki. Oke, untuk aki ini kebetulan saya dapatkan bekas atau bukan baru, dan untuk kondisinya sudah tidak dipakai lagi. Ini saya dapat apa adanya seperti ini, tidak ada penutupnya, dan tentunya sudah dibuka kembali. Dan untuk aki ini mulai bermasalah. Jadi di sini kita bisa melihat dari bentuk fisiknya. Ini saya akan coba perbaiki lagi karena mungkin ini tergolong masih masuk dalam tahap perbaikan sebuah aki. Yang pertama adalah bentuk fisiknya lurus, yang lurus seperti ini. Dan saat saya pegang, saya lihat bagian kanan kirinya juga masih baik.
yang belakang juga tidak terjadi gelembung, tidak mekar atau tidak kembung. Dan saya gerakkan seperti ini juga. Ini ada suara airnya. Suara airnya seperti ini. Teman, dan di sini saya akan coba lihat dalam sebuah perbaikan aki. Hal yang termudah adalah melihat dari kondisi fisik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari kondisi voltase akinya itu sendiri. Untuk aki ini adalah kapasitasnya 12 volt 3,5 H. Ini ada tertera. 12 volt 5 H. Dan untuk aki ini baiknya digunakan atau dilakukan pengecasan untuk yang bagus atau hasilnya itu lebih maksimal menggunakan arus 0,5 ampere atau trafo atau sumber arus menggunakan 0,5 ampere. Dan untuk pengisian atau penyetruman cepat ini menggunakan 3 ampere. Ini sudah bagus karena di sini untuk motor ini, aki motor ini kapasitasnya 3,5 H, banyak digunakan di motor yang lama, Supra X125, mungkin Shogun 125, bit karburator, kemudian vario karburator, yang vario lama, kemudian spin, kemudian Mio lama, Mio Soul GT, Mio Soul yang masih karburator menggunakan kapasitas aki 12 volt 5 H ini dengan kapasitas yang kecil, karena berfungsi untuk menyuplai dari sebuah katakanlah arus besar pada starter motor, tidak menyuplai dari kelistrikan lainnya pada motor karburator, terutama untuk beberapa motor injeksi, karena sekarang sudah banyak sensor yang bekerja pada rangkaian di motor injeksi. Jadi di sini cukup menggunakan kapasitas aki 12 volt 5 ini supaya bekerja lebih maksimal di kelistrikan motor. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari aki itu sendiri. Semakin besar bentuk fisik aki, akan semakin besar penyimpanannya dan akan semakin lama arus yang digunakan atau akan tahan lama. Arus ini akan melepaskan sebuah nilai voltase. Jadi seperti aki motor seperti ini yang kecil, yang medium atau tengah, ataupun yang aki mobil yang besar. Jadi sama-sama 12 volt, tetapi sama-sama 12 volt. Ini saat dilakukan pengisian, ini nilai voltase saat diukur juga akan sama, karena setiap lubangnya ini menghasilkan voltase 2,05 volt. Jadi saat di total, karena 2,05 kali 6 itu sekitar 12,4 volt, katakanlah seperti itu. Ini untuk normalnya sebuah aki dalam kondisi terbuka tidak digunakan seperti ini. Untuk voltase standby nya adalah minimal di 12,4 volt. Jadi di sini sama-sama 12 volt, baik aki motor maupun aki mobil, sama-sama 12,4 volt. Tetapi arus yang akan dikeluarkan saat dilakukan tes beban ataupun saat digunakan, terutama untuk starter motor, starter mobil, ini akan berbeda hasilnya. Jadi semakin besar nilai bentuk fisik dari plat sel akinya di bagian sini, akan semakin besar penyimpanan arusnya, tetapi voltase atau kecepatan arus voltase atau kecepatan arus yang masuk yang keluar dari positif aki. Voltase adalah kecepatan sebuah arus yang mengalir dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif, ini adalah voltase. Dan arus adalah besarnya sebuah aliran listrik yang mengalir dari positif ke negatif. Jadi arus ini seberapa besar mengalir dari positif ke negatif. Katakanlah sebuah pipa kecil. Ini adalah sebuah, untuk aki yang 5H ini, pipa kecil sekitaran 1 inci atau 1 dim.
Berbeda sekali dengan aki mobil, mungkin 3 atau 4 dim, jadi arus yang mengalir juga cukup besar. Ini adalah perbedaan arus dan voltase. Jadi untuk voltase adalah kecepatan dari sebuah arus atau nilai arus yang mengalir dari positif ke negatif. Oke. Semakin besar nilai voltasenya, maka akan semakin terasa saat kita pegang seperti ini. Katakanlah di sini untuk aki 12 volt, karena 12 volt saat dipegang seperti ini tidak terjadi reaksi apapun. Berbeda sekali dengan jaringan PLN yang 220 volt, maka akan semakin tidak bagus jika kita melakukan hal tersebut. Oke, ini adalah perbedaan cara termudah mengetahui sebuah voltase dan arus. Jadi untuk voltase semakin besar nilainya akan semakin tinggi reaksi yang saat kita pegang seperti ini. Oke, karena kenapa di motor digunakan 12 volt, ini tentunya lebih aman digunakan. Oke, dan tentunya bekerja lebih maksimal. Oke, ada banyak jenis. Untuk motor lama sudah tidak digunakan lagi yang aki 6 volt. Ini untuk motor-motor lama yang menggunakan platina seperti Supercup maupun 70, dulunya menggunakan voltase seluruhnya kelistrikan motor menggunakan 6 volt, dan update terbaru ini menggunakan 12 volt standar pada semua jenis kendaraan baik motor maupun mobil. Oke, kecuali truk atau kendaraan berat, ini untuk kelistrikannya sama 12 volt, tetapi untuk jaringan atau starter dari arus yang mengalir atau kuatnya arus atau besarnya arus yang mengalir pada sebuah kendaraan berat, oke, katakanlah pipa yang besar sekali, untuk memutar dari dinamo starter memerlukan arus atau kekuatan yang besar. Jadi saat digunakan starter mungkin butuh voltase untuk aki truk atau aki diesel menggunakan voltase 24 volt dengan arus yang cukup besar atau 2 kali lipat dari aki atau kelistrikan pada sebuah kendaraan bensin. Oke, ini perbedaannya. Jadi untuk lebih mudahnya, di sini semakin besar bentuk akinya akan semakin besar pipa yang dialirkan ke dalam positif dan negatifnya. Tentunya dinamo starter atau pemutaran mesin ini membutuhkan tenaga yang berat, jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk aki mobil diperlukan aki yang lebih besar. Oke teman, dan di sini saya akan coba lakukan pengetesan pada aki ini. Oke, saya lihat voltase akinya. Voltase akinya di sini bagus, 12,39. Oke, 12,39 pada saat standby. Ini masuk dalam kategori aki yang masih baik di dalamnya. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah dop motor depan. Untuk kapasitasnya 12 volt 25 watt. Arus yang mengalir di sini oke, sekitaran 25 bagi 12 atau sekitaran 2 ampere, katakanlah seperti itu. Dan saya akan coba. Oke, karena di sini untuk arus ini mengalir dari kutub positif dan negatif. Jadi untuk bohlam lampu ini, oke, bohlam lampu ini tidak ada kutub positif dan negatifnya. Oke, untuk filamen seperti ini, bohlam yang masih kawat, jadi tidak ada kutub positif dan negatifnya, jadi pemasangannya bebas, baik dibolak-balik ke positif dan negatif, negatif ke positif, ini akan menyala terus. Oke, berbeda sekali dengan lampu LED atau yang biled yang sekarang.
jika pemasangannya itu terbalik, katakanlah yang positif ini taruh di negatif, itu tidak akan bekerja atau tidak akan menyala. Oke teman, saya akan coba tes lampu ini. Oke, berapa pelepasan voltase dari aki 12 volt 5H ini, apakah masih kondisi bagus? Oke, saya tahan. Masih 11 volt. Oke, masih 11 volt. Oke, ini belum saya papakan, masih bagus kondisinya. Oke, saat diberi tes, oke, seperti ini 11,8 volt. Ini sangat panas sekali. Arus yang dihasilkan akan menimbulkan panas pada sebuah lampu. Oke teman, dan di sini karena untuk pengetesan bolak-balik tidak bermasalah atau tidak saat dipasang bolak-balik. Ini tadi yang positif. Oke, di bagian titiknya ini positif, ini saya rubah bagian titiknya yang ke negatif. Oke, tetap nyala dan voltasenya 11,8 volt. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk fungsi dari diode ini, karena diode ini kapasitasnya 2 ampere maksimalnya, jadi saat digunakan mungkin baiknya itu 75% dari kapasitas yang digunakan, katakanlah sebuah rangkaian yang menggunakan tes beban apapun, oke, harus 75% ke bawah, ini lebih aman dan tentunya tidak terjadi panas berlebih pada diode. Katakanlah diode ini 2 ampere, jadi kapasitasnya bagusnya di bawah 1,5 ampere, karena di sini lampunya tadi sekitaran 1,7 ampere atau 2 ampere ke bawah. Ini saya akan coba. Oke, untuk diode saat dipasang seperti ini normalnya. Oke, posisi, oke, ini adalah positif. Oke, seperti ini, banyak yang komentar ini yang positif. Oke, ini yang positif saat kita lihat pada sebuah rangkaian. Oke, saya juga menggunakan cara seperti ini. Oke, saat saya pasang posisi di sebuah rangkaian, ini adalah titik positif menghadap ke positif. Oke, dan yang hitam ini menghadap ke negatif. Oke, hitam. Oke, untuk posisi normalnya seperti ini saat saya rangkai di sebuah rangkaian elektronik, tetapi saat digunakan tes beban ini berbeda sekali hasilnya. Oke, berbeda sekali hasilnya. Jadi saat posisi seperti ini, arus tidak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini akan saya buktikan dengan lampu ini apakah menyala. Oke, saya coba sambung dulu. Oke, seperti ini. Oke, saya posisikan seperti ini. Pas bos. Oke, agar kelihatan seperti ini, yang putih ke arah luar. Oke, saya coba tes, tidak mengalir sama sekali. Oke, ini lampunya tadi nyala. Oke, coba saya shortkan. Oke, tidak ada arus yang mengalir. Oke, tidak ada arus yang mengalir. Oke, tidak ada arus mengalir dari kutub positif ke negatif selama diode ini dipasang pada posisi ini. Oke, ini katoda negatif dan anoda positif. Oke, ini adalah sebuah perbedaan antara rangkaian simbolnya dan cara kerjanya. Oke, seperti ini. Dan saya akan posisikan terbalik seperti ini. Oke, ini titiknya ini yang warna putih ini adalah positif saat digunakan pada sebuah rangkaian, oke, rangkaian trafo, katakanlah trafo DC, trafo AC pada sebuah rangkaian elektronik. Ini trafo yang menghasilkan AC. Oke, trafo yang menghasilkan AC pada jaringan
atau rangkaian elektronik yang menggunakan trafo besi, katakan trafo yang 3 ampere, arus DC, arus AC yang ada pada trafo akan dirubah menjadi arus DC pada saat melewati sebuah diode. Jadi di sini saat dipasang pada sebuah rangkaian AC pada kutub yang hitam ini, kemudian mengalir ke kutub yang berwarna putih ini akan menghasilkan positif. Ini saat dipasang pada sebuah rangkaian sistem penyarah atau sistem power supply. Jadi di sini arus AC akan menghasilkan kutub pada plus putih ini menghasilkan kutub positif. Seperti ini. Teman, semoga mudah dipahami, dan di sini juga saya masih banyak belajar. Jadi di sini untuk lebih mudahnya dari sebuah rangkaian elektronik untuk memahami dari sebuah kerja di diode ini, karena diode ini saat dipasang terbalik, ini akan tidak berfungsi atau tidak bekerja dari semua rangkaian yang ada pada komponen elektronik. Rangkaian di satu set elektronik akan tidak berfungsi jika posisinya terbalik. Seperti ini. Ini akan bekerja maksimal atau bagus jika posisi di sini, posisi di yang hitam ini teraliri arus AC, kemudian di output yang warna putih ini akan menghasilkan positif DC. Ini adalah sebuah perbedaan dari rangkaian yang digunakan pada elektronik. Saya akan coba posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Saya coba dulu posisinya seperti ini. Apakah akan mengalirkan arus yang putih ke negatif? Yang putih ke negatif. Yang putih ke negatif. Mengalirkan arus. Mengalirkan arus. Teman. Dan di sini untuk diode ini langsung terasa panas atau suhunya naik. Karena teraliri arus cukup besar sekali. Ini langsung naik suhunya. Karena sekitaran 2 ampere. Dan untuk rangkaian komponen elektronik, untuk rangkaian diode atau apapun yang terbuat dari diode ini, supaya hasilnya itu lebih awet, jadi di sini ditambahkan sebuah pendingin. Ini ada sebuah contoh, saya ada regulator atau dari kiprok motor, atau sistem penyearah dari arus AC pada spool mesin atau spool pengisian dari motor. Spool pengisian dari motor seperti ini. Ini saat diputar di magnet menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. Jadi kemudian disearahkan di input di kabel warna putih untuk output pengisiannya. Jadi saat teraliri, saat di magnet ini berputar pada spool lilitan di ml yang berukuran 0,8 sampai 1 mili ini. Spool pengisian ini kemudian di dalam magnet berputar, menghasilkan voltase sekitaran, kalau stasioner mungkin sekitaran 20 volt, tetapi saat diputar atau saat motor ini bekerja maksimal atau putaran gasnya itu dinaikkan, putaran mesin akan naik dan voltase pada spool pengisian akan naik lebih besar, sekitaran 60 sampai 100 volt. Karena di sini masih belum mempunyai kutub positif dan negatif, maka diperlukan sebuah regulator atau kiprok motor, yang merubah arus AC pada spool, kemudian masuk ke regulator atau kiprok menjadi arus DC yang mana bisa disimpan pada sebuah sistem pengisian aki.
Oke, pada pengisian positif maupun negatif. Ini adalah yang merubah adalah regulator ini, dan fungsi dan cara kerjanya juga sangat unik sekali. Jadi saat mesin berputar menghasilkan voltase sekitaran 60 volt, katakanlah seperti itu, masuk ke salah satunya masuk ke negatif. Oke, masuk ke negatif. Oke, pada bagian sini negatif. Oke, kemudian masuk ke rangkaian negatif, dan di sini ada output yang masuk. Oke, di salah satu spool ini ada rangkaian kutub atau jalur kabel negatif. Oke, di bagian sini negatif. Oke, di sini negatif yang ke bodi. Kemudian di spool pengisiannya berwarna putih ke bagian input dari sebuah regulator atau kiprok motor. Oke, karena di sini voltase dari spoolnya ini besar yang dihasilkan, dan untuk aki ini harus di 14,5 volt saat dilakukan pengisian. Jadi di sini arus yang lebih pada spool ini, tadinya 100 volt, kemudian masuk ke inputnya sini, dan sisa voltasenya akan dibuang kembali ke ground atau dikembalikan lagi ke spool pengisian. Jadi saat digunakan ini untuk spoolnya mengalami panas. Oke, karena di sini mengalami panas dan tentunya menghasilkan short atau pengonsletan dari sebuah lilitan. Jadi di sini dibutuhkan lilitan kawat ML yang cukup besar untuk mengantisipasi terjadinya putus pada jalur spoolnya sini atau ML-nya ini. Jadi nanti saat digunakan ini ML-nya akan suhunya naik, karena terjadi short atau pembatasan tegangan pada output yang ada pada aki. Karena di sini dibuang lagi atau dikembalikan lagi ke spool pengisiannya lagi. Ini adalah sebuah cara kerja dari regulator atau kiprok motor membatasi voltase pada saat digunakan di motor. Untuk aki 12 volt ini, output yang dihasilkan pada bagian positif aki adalah 14,5 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya gunakan regulator atau kiprok ini untuk sistem perbaikan aki. Oke, jadi di sini saya gunakan kiprok motor yang orisinil bawaan dari asli di pabrikannya. Oke, ini saya ada dua buah contoh dari regulator atau kiprok motor. Oke, yang kiri ini bentuknya atau plastiknya ini hijau cerah, dan di sini bawaan motor asli hijau gelap. Jadi di sini untuk kedua kiprok ini, ini berbeda jenisnya atau berbeda dari komponen di dalamnya. Ini yang bawaan motor ini otomatis di 14,5 volt pada bagian positifnya. Berbeda sekali untuk kiprok yang biasa atau kiprok yang katakanlah non ori. Bentuk fisiknya juga berbeda, nilai kekuatannya juga berbeda. Jadi untuk regulator atau kiprok ini yang biasa, ini ada otomatis pada bagian jalur lampunya saja, membatasi output voltase pada bagian jalur lampu yang ada pada bagian kiri ini. Membatasi supaya tidak lebih dari 13 volt agar lampu ini tidak cepat putus. Dan sisanya di bagian spoolnya atau bagian lampunya ini akan dipasang sebuah diode. Jadi di sini saat digunakan pada bagian positif aki, seperti ini, pada bagian positif aki, seperti ini. Karena di sini jalur ke spool pengisian, jadi di sini langsung ditambahkan sebuah diode seperti ini. Seperti ini, di dalamnya seperti ini, seperti ini. Jadi saat digunakan untuk kiprok yang biasa,
Ini akan menghasilkan output voltase pada bagian positif aki ini mengikuti beban yang ada sisa dari sebuah sistem pengisian lampu. Jadi di sini saat digunakan mungkin voltasenya bisa melebihi 16 volt bahkan 17 volt yang akan berpengaruh besar pada sistem pengisian aki. Tentunya akinya ini akan menjadi penurunan kapasitasnya akan cepat dan mengalami penguapan yang lebih cepat. Oke, sel akinya akan menjadi panas dan kapasitasnya akan menurun, aki akan ngedrop, dan untuk beberapa lama sekitaran 1 bulan lebih ini akan menjadi kembung seperti ini. Ini adalah masalah dari sebuah kiprok atau diode regulator yang sudah mengalami atau kiprok atau diode yang sudah mengalami bocor atau kiprok yang biasa non ori seperti ini. Rangkaian di dalamnya berbeda sekali dengan kiprok ori bawaan motor. Untuk kiprok ori bawaan motor ini rangkaian di dalamnya perbedaannya adalah pada rangkaian di sini. Oke, perbedaannya adalah rangkaian yang di sistem pengisian ke bagian akinya ini diatur oleh sebuah switching atau pembatasan arus menggunakan SCR BT151. Untuk kemarin sudah ada banyak yang berkomentar. Oke, BT151 pada rangkaian input pengisian ke positif aki. Oke, maka akan menghasilkan, karena dibatasi oleh diode Zener, voltasenya akan menghasilkan output voltase 14,5 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba perbaiki aki ini karena aki ini mungkin sudah lemah atau kapasitasnya mulai menurun, mungkin karena pemakaian atau jarang dipakai. Jadi teman-teman jika mengalami suatu kondisi aki voltasenya masih bagus seperti ini, tetapi kapasitas atau penurunan kapasitasnya ini mengalami masalah, atau kapasitasnya ini mengalami masalah, atau akinya ini tidak bisa digunakan starter, ini teman-teman bisa melakukan tips seperti ini. Oke, untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan untuk melihat kondisi dari sebuah aki. Di sini saya pastikan benar-benar aki ini sudah mengalami masalah. Oke, di sini saya siapkan sebuah dinamo starter motor yang menghasilkan arus yang cukup besar sekali. Saya akan tes berapa pelepasan voltasenya. Oke, seperti ini. Karena untuk sebelumnya di sini mungkin akinya sudah mulai melemah. Oke, saya coba dulu. Oke, kabelnya putus, bos. Kabelnya lepas. Oke, seperti ini. Saya coba tekan tombol dinamonya, tombol starternya. Oke, di sini saya siapkan dinamo starter bawaan motor. Oke teman, di sini saya akan tes berapa pelepasan voltase saat dilakukan penekanan starter karena arusnya di sini cukup besar sekali, mungkin sekitaran 50 ampere. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini rupanya akinya masih bagus, mungkin sudah ditambah air aki di dalamnya atau apapun, saya belum mengetahui karena ini saya dapat seperti ini. Oke, saya akan coba cek di dalamnya apakah sudah ditambahkan cairan. Oke, masih mungkin 11 volt, ini masih kondisi baik atau arusnya juga masih besar. Oke, ini alhamdulillah dapat aki seperti ini tanpa ribet atau lama-lama untuk proses perbaikannya. Karena untuk beberapa aki ini berbeda kasusnya. Kadang teman-teman seumpama memperbaiki sebuah aki, mungkin lama atau prosesnya sangat lama sekali diperbaiki. Oke, mungkin teman-teman mengalami masalah dalam perbaikan aki. Oke, mungkin dicas sudah lama masih belum maksimal hasilnya atau gagal terus. Di sini teman-teman bisa
menggunakan beberapa tips atau cara termudah dalam sebuah masalah di aki. Tentunya dengan fisik yang masih bagus, voltasenya juga oke, dan saat dites dengan arus yang besar. Ini adalah cara termudah untuk melihat. Jika menggunakan tes dinamo starter mungkin masih di 10 volt ke atas, ini masih dalam kondisi bisa menyimpan arus. Dan tentunya jika dites menggunakan arus besar kemudian voltasenya itu cuma 6 volt atau 50%, ini biasanya dibutuhkan proses perbaikan aki yang lebih lama, karena kenaikan voltasenya juga tidak harus cepat, dan dibutuhkan waktu lama dengan arus yang kecil sekitaran 5-10 jam supaya penyerapan arusnya itu lebih besar atau lebih maksimal. Di sini saya akan cek, saya buka penutupnya sini. Penutupnya sini, bos. Saya cek dulu apakah ada cairan akinya. Saya siapkan botol seperti ini, saya sedot. Masih kosong, saya tambah sedikit. Mungkin biasanya di sini untuk aki ini, aki seperti ini kasusnya cairan akinya, teman, cairan akinya di salah satu lubangnya, salah satu lubang dari plat selnya ini ada cairan aki yang kosong atau plat sel aki yang kering, jadi bisa mengalami seperti ini. Jika teman-teman mengalami seperti ini, bisa mencoba tips menambahkan cairan aki yang biru ini sudah cukup, karena di sini sudah aktif dari voltasenya. Selnya masih aktif di 12,34 volt tadi. Saya cek lagi. Ini sudah ditambahkan. Sudah ditambahkan. Untuk selanjutnya kita lakukan perbaikan. Di sini sudah saya siapkan sebuah alat tas dari kiprok motor. Dari kiprok motor seperti ini. Dari kiprok motor menggunakan trafo yang 5 ampere. Seperti ini 5 ampere. 5 ampere. Tetapi yang biasa tuh, yang nomor 2 atau nomor 3, yang biasa pokoknya. Untuk cas aki ini mengeluarkan arus yang sangat kecil sekali, seperti ini, di bawah 2 ampere. Kalau diode di bawah 2 ampere seperti ini, mengalirkan arus seperti ini. Jadi di sini untuk prosesnya, karena di sini sudah saya lakukan perbaikan dari sebuah aki motor punyanya Vario 150 atau FU, dengan kondisi mungkin lebih parah dari ini, tidak mengeluarkan voltase sama sekali. Jadi di sini dibutuhkan proses pengecasan ini hampir 24 jam atau 48 jam. Ini bisa normal kembali, karena di sini kasusnya berbeda dari voltasenya. Dari voltasenya untuk kondisi aki ini voltasenya tadinya cuma 3 volt, jadi cuma 3 volt. Kemudian saya lakukan perbaikan dan LED-nya menunjukkan warna biru atau arusnya tidak masuk, karena di sini voltasenya sangat kecil sekali.
sangat kecil sekali. Jadi saya gunakan arus pengisian yang kecil supaya voltasenya ini naiknya tidak terlalu cepat dan penyerapan arusnya juga lebih maksimal. Oke, dan di sini sudah normal kembali mencapai 14,5 volt saat dilakukan pengisian atau pengecasan. Dan tentunya dengan tambahan untuk kondisi aki seperti ini, menggunakan tambahan sebuah rangkaian elektronik, yaitu yang tadi ada diode FR-nya, FR602. Ini adalah desulpator. Untuk cara kerjanya juga sangat unik sekali. Jadi saat dipasang posisinya di positif dan yang hitam ke negatif, ini akan menghasilkan getaran elektronik atau timbul induksi, kemudian menghasilkan voltase yang masuk dari aki 12 volt sampai 14,5 volt. Kemudian ada getaran elektronik. Di sini akan menimbulkan kenaikan voltase di 30 volt, kemudian disearahkan oleh diode FR602 switching yang cepat sekali, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki. Oke, dan tentunya bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau kerak sulfur pada setiap plasselnya, karena di setiap plasel aki ini untuk motor yang lama atau jarang digunakan, ini banyak plak atau sulfur yang menempel pada plat sel akinya, sehingga arus yang mengalir pada saat dilakukan pengisian ini akan sulit masuk atau voltasenya ini tidak bisa naik. Oke, ini adalah solusi atau alternatif yang sangat bagus sekali. Oke teman, di sini saya akan lihat dari voltase aki ini. Oke, voltasenya dari voltase aki ini saya lihat dulu. Oke, voltasenya 12,4. Oke, 12,4. Oke, saya akan pasang dari japit pengisiannya, japit pengecasannya. Sebentar bos. Oke, japit pengisiannya 12,4 volt. Oke, apakah voltasenya lebih cepat naik? Oke teman, untuk kenaikan voltase dari aki ini karena arus yang mengalir cukup kecil sekali, jadi di sini tidak langsung ke katakanlah 14,5 volt. Jadi di sini naiknya secara pelan. Ini adalah hasil terbaik untuk sebuah proses repair atau sistem perbaikan aki. Seperti ini. Oke, jadi saat digunakan seperti ini, LED hijaunya langsung padam karena voltasenya juga rendah, bisa pas ini. Ini jika arus tidak masuk atau voltase akinya tidak masuk ke dalam kutub positif ini, LED birunya menyala. Ini biasanya ada plat sel aki yang terputus. Oke, dan jika warna hijau ini, oke, kondisi voltase aki sudah bagus atau normal. Saya pasang. Ini karena voltasenya rendah dan arus yang mengalir juga sangat kecil sekali bos, di bawah 2 ampere atau sekitaran 700 miliampere. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga teman-teman diberi kelancaran rezeki yang telah menonton video saya secara full atau lama, karena di sini diperlukan pulsa atau data yang cukup besar sekali. Jadi semoga bermanfaat dan tidak sia-sia ilmu dari saya. Salam otomotif, salam sukses, salam berkarya.